Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar salih dan salihah ustazah semuanya? Ya, semoga selalu sehat walafiat ya, meskipun kita masih belajar via online, tapi semoga tidak menurunkan semangat untuk terus belajar gitu ya. Nah, hari ini dalam video ini Ustazah akan menyampaikan materi pertama kita di semester 2 ya. Jadi bab pertama, materi pertama kita di semester 2. Materinya tentang apa? Tentang ya, sudah disampaikan ya, tentang teks ulasan gitu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teks ulasan. Kemudian, nah, kompetensi dasar yang harus didapatkan ya, yang nanti akan disampaikan pula gitu, yaitu mengenai mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya. Jadi nanti kalian akan mengidentifikasi ya, mengidentifikasi teks ulasan, entah itu dari film, cerpen, novel dan sebagainya yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian setelah bisa mengidentifikasi, kemudian kalian akan diminta untuk menceritakan kembali itu mengenai isi dari teks ulasan yang dibahas ya. Mengenai isi dari buku ataupun satu karya yang dibahas atau yang diulas gitu ya. Jadi ini dua ini yang akan dibahas nantinya gitu. Nah, kemudian sebelum masuk ke pembahasan, Ustazah akan bertanya dulu sama kalian dan silakan dijawab. Ini pertanyaannya boleh ditulis atau boleh dicatat di luar kepala. Nanti Ustazah akan tanyakan kembali. Yang pertama adalah karya apa yang diulas dalam setiap teks tersebut ya. Berarti pertanyaannya adalah karya yang diulas ya. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan kalimat yang berisikan keunggulan. Yang kedua pertanyaannya menanyakan keunggulan karya. Ya, nanti setelah ini ada slide kutipan ya, beberapa teks yang harus kalian jawab gitu ya, nanti yang dijawab dari pertanyaan ini itu. Nah, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga. Oke, silakan dijawab pertanyaannya merujuk kepada teks ini. Yang tadi yang ditanya karya apa yang diulas, kemudian ada nggak keunggulannya? Kalau ada silakan tunjukkan. Silahkan dibaca, kalau memang sekiranya kurang lama boleh dijeda ya. Kita lanjutkan saja dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian teks ulasan. Jadi teks ulasan itu apa sih Ustazah? Ya, Ustazah sudah pernah menganalogikan, sudah membuat perumpamaan kemarin ya waktu pertemuan pertama gitu. Jadi gini, ketika kalian membaca ataupun menonton sebuah film yang menurut kalian menarik, seru, bagus gitu ya, apa yang biasanya kalian lakukan setelah menontonnya? Apakah setelah menonton sudah aja gitu, atau ada yang setelah menonton ketemu temennya kemudian dia bercerita dan akhirnya merekomendasikan? Ada yang kayak gitu? Banyak. Nah, yang biasanya dilakukan adalah yang kedua. Jadi setelah baca buku, kemudian ataupun nonton film, kalian akan mencari teman gitu, akan bercerita kepada teman, kemudian kalian akan merekomendasikan gitu. Itu tuh filmnya tentang apa sih? Misalkan teman kalian nanya gitu, oh itu tuh filmnya tentang ini. Kemudian kalian jelaskan, bagus tahu filmnya, entah itu dari pemerannya dan sebagainya, isi ceritanya, nonton deh gitu kan. Pasti ujungnya nonton deh gitu. Itu kan merupakan rekomendasi agar teman kita itu nonton juga, karena tadi menurut kita tuh rame banget filmnya. Nah, sama halnya dengan teks ulasan ini pun, ketika kalian menonton atau membaca buku ya memang menurut kalian itu nggak banget gitu, kurang bagus lah untuk dibaca, itu pun bisa masuk ke dalam teks ulasan. Jadi teks ulasan itu tidak hanya yang bagus-bagusnya aja gitu, tapi juga yang memang kekurangan dari buku ataupun film tersebut itu disampaikan. Jadi apa pengertiannya? Nah, karangan atau tulisan berisi ulasan, pertimbangan atau perbincangan suatu karya ya. Jadi nanti kalian mengulas
kemudian mempertimbangkan, ya membicarakan gitu suatu karya, entah itu sastra, non sastra, film ataupun drama. Boleh novel ya tadi ya, drama, kemudian lagu boleh gitu ya, film boleh dan sebagainya. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari teks ulasan. Ada apa aja sih ciri-cirinya? Ini yang membedakan dengan teks yang lain. Agar kalian gak bingung, ulasan itu apa bedanya dengan deskripsi ya? Ulasan itu apa bedanya dengan eksplanasi ya? Dan sebagainya lah. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan opini penulis terhadap suatu karya. Jadi yang diulas adalah karya ya. Kenapa opini? Ya, opini berarti kan pendapat dari penulis. Siapa penulis itu? Kita yang menonton film atau kita yang membaca buku. Itu opini penulis. Gitu. Kalau yang menulisnya kalian, ya berarti kalian, gitu ya. Kalau kalian yang membaca, ya berarti kalian yang membuat ulasannya, gitu. Membuat penilaian lah ya, gitu. Kemudian yang kedua, teks ulasan yang mengulas buku atau novel atau karya tulis lainnya dikenal dengan istilah resensi. Nah, memang kalau Ustazah dulu itu ya familiarnya memang bahasanya adalah resensi, tapi sekarang bahasanya menjadi ulasan gitu. Jadi sama aja, resensi dan ulasan sama-sama mengulas gitu, sama-sama memberikan penilaian gitu, menceritakan kembali ya tentang suatu karya. Kemudian yang ketiga, pendapat atau opini yang dituliskan berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Maksudnya fakta di sini apa Ustazah? Maksudnya adalah kita itu sudah pernah menonton. Jadi kita pernah lihat sendiri, pernah baca sendiri, pernah nonton sendiri dari karya yang akan diulas nantinya. Gitu. Jadi bukan dari Google. Biasanya kayak gitu ya, silahkan ulas buku ini, misalkan. Terus pas dicek ternyata hasilnya itu dari Google, banyak dari Google. Beda ya antara pendapat sendiri, kemudian kalian mengutip dari yang orang lain itu berbeda. Ya, jadi faktanya apa? Faktanya adalah kita sudah pernah menonton, kita sudah pernah membaca buku ataupun karya tertentu. Itu dari ciri-ciri teks ulasan. Kemudian selanjutnya, nah, aspek-aspek apa sih yang apa saja yang terdapat dalam teks ulasan? Karena kita akan mengulas, akan memberikan penilaian dan itu nanti akan berupa teks. Kira-kira isinya apa aja sih gitu. Nah, yang pertama, ini secara umum ya. Nanti kita akan bahas lanjutkan ke struktur. Itu yang pertama adalah identitas buku. Yang kedua adalah sinopsis, unsur fiksi dan non-fiksi. Kemudian yang ketiga, nilai buku. Yang keempat adalah keterbacaan atau kecocokan pembaca. Nah, identitas ini seperti apa? Judul, pengarang, kemudian tebal buku, itu identitasnya. Ya, harga buku bisa jadi dimasukkan. Itu kemudian penerbitnya siapa, dari mana dan sebagainya. Jadi identitas bukunya. Kemudian sinopsis, unsur fiksi dan non fiksi. Nah, sinopsis ini apa? Sinopsis ini adalah ringkasan gitu, ringkasan cerita, bukan dari yang biasanya ada yang di belakangnya ya. Kalau misalkan buku novel itu ada, kalian balik di belakangnya itu ada teks dan itu tuh biasanya sinopsisnya, sinopsis dari buku atau dari cerita novel tersebut gitu, spoiler lah kalau istilahnya kalian itu ya. Jadi ringkas ceritanya. Nah, di sini di teks ulasan bukan itu yang ditulis ya, tapi sinopsis cerita dari yang sudah kalian baca. Jadi kalian baca keseluruhan, kemudian ringkas aja ceritanya tentang apa gitu. Jadi nggak usah sampai endingnya kayak gimana, nggak usah, tapi silakan dibuat sesingkat-singkatnya aja itu. Kemudian ada unsur fiksi dan non fiksi. Nah, unsur fiksi dan non fiksi ini berkaitan dengan tema, kemudian tokoh, penokohan yang pernah dibahas di kelas 7 ya, pernah dibahas di kelas 7 mengenai unsur-unsur fiksi dan non-fiksi. Nanti silakan baca lagi kalau kalian lupa atau boleh ditanyakan. Kemudian nilai buku ya, nilainya ini berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Apakah banyak kekurangannya? Kalau memang iya ada kekurangan, berarti dari segi mana? Kemudian kelebihannya apa? Gitu ya. Yang keempat adalah keterbacaan atau kecocokan pembaca. Maksudnya adalah gini.
ada buku yang memang boleh dibaca oleh misalkan umurnya harus 20 tahun ke atas, atau misalkan cocok untuk pembaca 5 tahun ke bawah gitu ya. Itu keterbacaan atau kecocokan pembaca. Gitu. Jadi rekomendasi buku ini untuk yang di atas 18 tahun misalkan gitu ya, dan sebagainya. Itu mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam teks ulasan. Ya, jadi identitas, sinopsis, unsur fiksi dan non-fiksi, kemudian nilai buku, keterbacaan atau kecocokan pembaca. Nah, selanjutnya, ada yang tahu ini film atau novel? Ya, dari covernya sih kayaknya film. Tapi kira-kira apa ya? Nah, ini termasuk ke dalam sebuah karya, itu novel dan juga film. Ya, ada yang mungkin ada yang pernah nonton tentang Negeri Lima Menara gitu ya. Dari film ini pasti diadaptasi dari novel, dan siapa pengarangnya? Ahmad Fuadi gitu. Jadi ini kisah triloginya beliau gitu, Negeri Lima Menara, Rantau Satu Muara, sama satu lagi adalah Ustazah lupa judulnya apa, dan Ustazah sudah baca semuanya. Nah, kemudian inilah contoh dari teks ulasan ya, secara singkat ini dari yang tadi dijabarkan. Ada identitas, kemudian sinopsis, nilai, dan juga keterbacaan atau kecocokan. Itu ya. Nanti silahkan dibaca kembali gitu. Tapi ini secara singkat ya, secara singkat termasuk ke dalam contoh dari teks ulasan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis teks ulasan. Itu ada berapa sih? Kayak ada satu yang dia berfokus pada bagian karya sastra yang akan diulas. Nah, ulasan deskripsi apa berarti ini jenisnya jenis apa, Des? Deskripsi, ya. Jenis deskripsi. Nah, apa bedanya deskripsi ini? Nah, nanti dengan yang lainnya kita buka dulu. Ada yang bertujuan untuk mengkritisi atau memberikan komentar terhadap suatu karya dengan pendekatan tertentu. Nah, ini termasuk ke dalam kritis. Kemudian ada yang memberikan gambaran umum sebuah karya. Bahasa yang digunakan pun singkat, padat, dan lugas. Nah, bedanya dari ketiga ini apa? Yang pertama, kalau deskripsi, yang namanya deskripsi itu pasti lengkap. Ya, mendeskripsikan berarti memberikan gambaran secara lengkap gitu. Sehingga orang yang membaca atau yang diberikan informasi itu terbayang ya apa yang sedang disampaikan. Nah, deskripsi dalam teks ulasan contohnya identitas karyanya ada, sinopsisnya ada, tadi unsur-unsurnya ada, entah itu fiksi ataupun non fiksi, kemudian nanti itu diberikan penilaian, kemudian cocok atau tidak dengan pembaca dan sebagainya. Jadi dibuat selengkap mungkin, gitu ya. Kalau deskripsi itu dibuat selengkap mungkin. Kalau kritis, nah di sini ada dengan pendekatan tertentu. Ya, maksudnya seperti apa? Misalnya, jadi mengulas suatu karya tapi menggunakan pendekatan, misalnya yang mau dibahas adalah sosial atau budaya atau agama gitu ya. Jadi yang misalkan novelnya itu dari segi agamanya kayak gimana sih pembahasan tentang agamanya, atau dari segi sosialnya seperti apa, atau dari segi budayanya budaya mana yang diangkat gitu. Jadi melalui pendekatan tertentu. Kemudian informatif. Nah, informatif ini hanya apa ya? Bukan hanya poin-poin penting saja, tapi lebih ke yang dibahasnya, yang diulasnya itu singkat, ya, padat dan lugas tuh. Yang bahasa yang digunakan pun singkat, padat dan lugas, gitu ya. Jadi yang diberikan gambarannya secara umum saja. Nah, biasanya berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan saja. Gitu. Jadi tidak ada sinopsis, gitu ya. Mungkin ada tapi tidak banyak. Kemudian tidak mengevaluasi tentang unsurnya, gitu, tidak memberikan gambaran lengkap. Pokoknya kekurangan dan kelebihan dari buku ini apa. Misalkan buku Negeri Lima Menara itu kekurangannya dalam bukunya misalkan banyak penulisan katanya yang salah gitu, tapi bagus ceritanya gitu ya. Itu secara singkat
ya. Kalau informatif itu secara singkat. Sekali lagi, kalau deskripsi itu berarti lengkap, kritis itu menggunakan pendekatan tertentu. Kalau informatif itu berarti ya singkat, ya. Kemudian memberikan secara gambarannya gambaran umum. Nah, baik. Selanjutnya, oke. Ini adalah contoh dari teks ulasan yang tadi. Yang pertama itu lengkap banget ya, lengkap sekali. Itu ada identitas, ya, tadi identitasnya ada ya, dan ada deskripsi. Jadi semuanya adalah kalau yang pertama itu. Yang kedua itu secara singkat, gitu ya. Tidak mungkin ada sedikit sinopsisnya, tapi ya inilah ya contoh dari teks ulasan. Nah, kemudian oke. Di video ini kita akan bahas sedikit tentang struktur teks ulasan gitu ya. Nanti insya Allah akan ada video kedua yang membahas tentang lebih dalam struktur, kemudian akan membahas tentang kebahasaan ya, kebahasaan yang ada dalam teks ulasan. Karena gitu ya, kalau bahasa Indonesia itu nggak jauh dari struktur dan juga kebahasaan. Untuk apa? Untuk memudahkan kalian ketika diminta untuk menulis atau membuat sebuah karya, karena teks ulasan itu termasuk ke dalam juga karya ya. Nah, struktur dari teks ulasan itu ada apa aja sih Ustazah? Oke, ada yang pertama itu identitas karya ya. Nah, identitas karya ini tadi berkaitan dengan judul, kemudian penerbit, pengarang, kemudian apa lagi, tebal buku bisa, kemudian jumlah halaman, sedetail mungkin, sampai harganya boleh nggak Ustazah? Misalkan aku mau masukin harganya biar orang-orang tahu gitu ketika mau beli itu ya harus punya uang berapa gitu, ya silahkan. Harga bukunya misalkan 75.000 itu dicantumkan di identitas karya itu boleh ya, dibuat selengkap mungkin. Kalau film gimana ya, berarti kayak sutradara, kemudian penulis skripnya siapa, produsernya siapa, pemerannya siapa gitu. Jadi dibuat dan ditulis selengkap mungkin. Itu identitasnya. Nah, kemudian yang kedua, orientasi. Nah, orientasi ini berkaitan dengan pengenalan tentang gambaran umum. Misalnya buku A itu jadi dari identitas itu diambil sedikit ya, tapi tidak selengkap di identitas. Yang lebih umum lagi, contohnya misalkan buku ini sudah mendapatkan penghargaan beberapa kali, atau misalkan buku ini termasuk ke dalam buku trilogi yang ditulis oleh siapa gitu, dan ini judulnya apa, yang sebelumnya bukunya gitu ya. Nanti kita lihat coba di yang kembali ya, di sini nih. Nah, di hujan tuh. Di sana dituliskan Darwis ini telah menghasilkan belasan novel. Jadi di orientasi itu pengenalan buku sekaligus bisa pengenalan penulisnya. Gitu ya, dari beberapa novel yang telah diangkat ke layar lebar. Nah, salah satu hasil karyanya adalah novel Hujan. Nah, novel ini merupakan cerita fiksi. Jadi gambaran umum tentang buku, bukan isi buku ya, tapi tentang bukunya. Atau misalkan bisa ditambah tadi contoh, buku Hujan ini merupakan buku trilogi dari beberapa karya sebelumnya gitu, dan ini adalah yang terakhir gitu. Itu termasuk ke dalam tadi termasuk ke dalam orientasi ya, pengenalan tentang gambaran umum gitu. Kemudian yang ketiga ada apa? Ada sinopsis. Ya, sinopsis tadi adalah ringkasan cerita, bukan dari buku yang apa di jilid yang terakhir itu ya, bukan. Tapi kalian sendiri yang membuat sinopsisnya. Gitu. Dari apa? Dari yang sudah kalian baca. Nah, kemudian yang ketiga, analisis. Nah, analisis ini berkaitan dengan paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang akan diulas. Itu misalkan kamu akan bukan menceritakan tapi menganalisis dari unsur-unsur fiksi, misalkan dari segi tokoh, siapa aja tokohnya gitu. Kemudian dari segi tema,
boleh, bisa dianalisis. Itu pokoknya tokoh, tema, alur, latar, sudut pandang. Misalkan dalam cerita ini sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga, ya, sudut pandang orang ketiga. Itu bisa. Jadi harus hafal dulu nih unsur-unsur yang ada di dalam fiksi dan non fiksi itu ada apa aja. Kalau sudah hafal, kalian bisa menganalisis, ya. Kemudian yang kelima, evaluasi. Nah, di evaluasi ini berisi kekurangan dan kelebihan, ya, kelebihan dan kekurangan suatu karya. Misalnya tadi banyak penulisan kata yang tidak tepat gitu, atau banyak tipe lah ya istilahnya. Kemudian kalau film itu pemerannya kurang sesuai dan sebagainya. Dan kelebihannya apa? Misalkan dari segi gambar filmnya cukup bagus gitu karena menampilkan gambar yang jernih dan sebagainya. Itu evaluasi. Pokoknya berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Nah, yang keenam, nah ini rekomendasi. Rekomendasi adalah ajakan. Ya, namanya rekomendasi pasti mengajak, ya, merekomendasikan, mengajak untuk membaca beserta manfaat yang didapatkan, gitu ya. Jadi bukan hanya yuk baca yuk gitu, atau nonton yuk filmnya gitu, tapi juga di sini kalian menjelaskan manfaatnya gitu, manfaat dari buku. Bagus tahu nanti kamu termotivasi untuk bisa belajar ke luar negeri gitu, pengen belajar ke luar negeri dan sebagainya. Itu jadi rekomendasi plus manfaat yang didapatkan ketika menonton ataupun membaca suatu novel. Nah, itu berkaitan dengan struktur. Jadi ada identitas, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rekomendasi. Nanti silakan diingat-ingat kembali karena kalian akan diminta untuk menganalisis dan juga menulis suatu karya. Ini acuannya, ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan pertama. Tadi pengertian, ciri-ciri, ya, jenis dan juga struktur dari teks ulasan itu. Nanti kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan tapi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.